Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada pagi hari ini kita akan mengadakan diskusi. Nah, diskusi kali ini kita akan membahas tentang teknologi dalam pembelajaran. Sesuai dengan arahan Pak Zetra, masing-masing dari rekan-rekan mencari satu artikel internasional temuannya sendiri, dan nanti artikel temuan itu akan kita ulas secara masing-masing. Nah, mungkin bisa dimulai dari Syahlu membahas artikel yang telah ditemukannya. Kepada Syahlu, disilakan. Nah, jadi aku nemuin jurnal internasional yang berjudul dalam bahasa Indonesia aja ya, aku translate, yaitu aplikasi Kahoot terhadap pembelajaran tematik. Nah, jurnal internasional yang aku temuin itu membahas tentang Kahoot yang merupakan platform pembelajaran berbasis permainan yang dipermudahkan untuk guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Johan Brand, Jamie Brooker, dan Morten Versvik, yang dimana mereka bekerja sama dengan Universitas Teknologi dan Sains Norwegia. Nah, Kahoot yang merupakan aplikasi dari berbentuk kuis atau latihan soal yang dikembangkan dan disajikan dalam bentuk permainan. Aplikasi Kahoot dapat mempermudah guru dalam mengevaluasi siswa, yang dimana sebagian guru Perancis yang merancang inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi berbasis daring di kelas untuk menciptakan suasana yang dapat menarik, menyenangkan, dan interaktif terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penelitian mereka ini menjelaskan bahwa pengimplementasian aplikasi Kahoot menimbulkan respon siswa terhadap platform Kahoot yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa aplikasi atau platform ini dapat mencegah kejenuhan siswa dalam menyelesaikan kuis. Nah, keuntungan menggunakan aplikasi Kahoot ini dapat merangsang siswa dapat mengingat materi pelajaran yang sebelumnya, lalu meningkatkan semangat belajar, dan juga mencegah kejenuhan dalam belajar, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan menurut aku tuh, kita kan udah pernah menggunakan aplikasi Kahoot nih kan, quiz di kelas. Nah, kita sama-sama aja senang kan menggunakan aplikasi itu dalam belajar di kegiatan perkuliahan kita. Nah, apalagi siswa SD gitu kan, yang dimana mereka tuh dunia masih bermain, tetapi pengimplementasian Kahoot ini tuh kita terapkan di sekolah dan kegiatan pembelajaran sambil bermain gitu. Nah, mungkin dari aku itu aja tentang penjelasan jurnal yang aku temuin. Oke, kita lanjut. Gimana dari jurnal atau artikel hasil temuan siswa? Oke. Jadi penemuan jurnal internasional yang aku dapat itu berjudul tentang penerapan Genially sebagai strategi dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi Genially ini kan merupakan platform atau teknologi dalam pembelajaran yang memiliki kapasitas besar untuk membuat presentasi, infografis, dan konten interaktif dengan cara visual dan menarik, dan memungkinkan dapat menambahkan elemen-elemen seperti animasi, video, tautan, dan kuesioner yang menjadikan alat ini sebagai serbaguna untuk membuat konten interaktif dan dinamis di berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan, pemasaran, ataupun komunikasi. Nah, keuntungan dari Genially ini telah diverifikasi bahwa Genially ini telah menerima pengakuan dalam berbagai acara dan penghargaan yang terkait dengan teknologi dan pendidikan. Fokusnya ini pada inovasi dan kreativitas visual yang telah berkontribusi pada popularitasnya di kalangan guru dan siswa. Pembuatan presentasi yang menarik ini dan interaktif ini juga telah memperoleh relevansi yang signifikan dalam pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif para ahli dalam konvensi terkenal secara internasional seperti International Education Technology Conference dan World Congress on Interactive Education, di mana penelitian ini dan praktiknya terbaik dibagikan untuk memperkaya proses belajar mengajar melalui presentasi yang lebih dinamis dan efektif.
dengan menyebutkan konferensi tertentu dan terkenal di bidang teknologi pendidikan dasar, ilmiah, dan akademis dari pertanyaan tentang pentingnya presentasi interaktif dan pendidikan ini. Penggunaan Genially ini dalam pembelajaran ini bisa berupa presentasi interaktif yang memuat presentasi dengan elemen animasi dan kuis untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua ada infografis edukasi, yang mana guru dapat menampilkan informasi secara visual agar lebih mudah dipahami oleh siswanya. Dan juga ada kuis dan game edukatif yang membuat latihan soal interaktif, kuis dan escape room digital. Dan juga ada peta konsep, mind mapping, dan buku digital untuk menyusun materi ajar yang dapat diakses kapan saja oleh siswanya. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu, menurut analisis hasil, sebagian besar siswa menyatakan bahwa aktivitas dengan Genially ini membantu mereka mengurangi stres, mendorong eksperimen dan penerimaan kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oke, udah Naswa itu aja? Ya. Oke, mungkin dilanjut dengan artikel dari temuan Indi sendiri. Nah, di mana Indi menemukan sebuah artikel yang berjudul Penerapan Google Classroom sebagai alat bantu mengajar dan belajar. Nah, mungkin bukan Indi saja dan rekan-rekan saja, mungkin teman-teman di luar sana juga telah pernah menggunakan Google Classroom. Karena apa? Karena dalam artikel ini disebutkan bahwa Google merupakan alat web 2.0 populer yang menawarkan banyak fasilitas dan aplikasi menarik. Nah, seperti banyak alat web 2.0 lainnya, Google memiliki potensi untuk mengajar pengajaran dan pembelajaran karena fungsi bawaannya yang unik yang menawarkan kemudahan pedagogis, sosial, dan teknologi. Nah, dalam artikel ini menyebutkan bahwasannya Google Classroom merupakan alat baru yang diperkenalkan di Google Apps for Education pada tahun 2014. Nah, berarti udah lama, sekarang aja udah tahun 2025. Udah berapa tahun kita telah menggunakan Google Classroom. Nah, selanjutnya dalam artikel ini disebutkan bahwasannya penggunaan Google Classroom dalam pengajaran dan pembelajaran penambangan data dan aplikasi dimaksudkan untuk alat kognitif atau pedagogis. Nah, instruksi tradisional didefinisikan sebagai instruksi yang dilengkapi dengan penggunaan perangkat lunak komputer. Nah, penggunaan Google Classroom juga meningkatkan keterampilan berpikir tinggi, meningkatkan pengembangan keterampilan pemecahan masalah, dan mendukung pernyataan jenis bagaimana jika yang lebih diinginkan di era komputer ini. Nah, dalam konteks integrasi Google Classroom ke dalam pengajaran dan pembelajaran konsep penambangan data dan aplikasi terkait, para pengguna seperti guru atau siswa harus memiliki persepsi bahwa Google Classroom berguna dalam membantu proses belajar mengajar. Karena kemudahan penggunaannya, mereka akan berniat menggunakannya ketika dibutuhkan. Tugas dari guru yang berat adalah membuat siswa menyadari penggunaannya di tempat kerja serta memastikan siswa yakin bahwa Google Classroom dapat dengan mudah digunakan oleh siswa. Nah, dalam artikel yang saya temui ini menyebutkan terdapat beberapa kuesioner atau hasil temuan, bahwasanya hasil tersebut menyebutkan bahwa penggunaan Google Classroom sebagai alat pembelajaran aktif dan akan merekomendasikannya untuk diterapkan pada mata kuliah atau pembelajaran lainnya. Dalam hasil uji coba ini juga menyebutkan bahwasanya Google Classroom efektif sebagai alat pembelajaran aktif. Dalam upaya penelitian menunjukkan bahwa peneliti akan terus menentukan melalui pengamatan, survei dan analisis demografi siswa dan desain khusus untuk menemukan apa yang menghasilkan kepuasan siswa yang lebih besar terhadap metode pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Nah, dan juga penggunaan Google Classroom ini juga akan dilakukan pelatihan instruktur daring dalam metode dan perancangan program dukungan pendidikan yang memungkinkan siswa untuk berhasil dalam mengakses dan menggunakan Google Classroom itu sendiri. Nah, alat-alat Google Classroom diintegrasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran perangkat lunak bukan hanya karena alat utilitas yang bermanfaat. Yang lebih penting adalah alat ini merupakan alat pedagogis yang akan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Mungkin implementasi dari Google Classroom ini telah kita gunakan, seperti di dalam Google Classroom itu kita dapat membuat
macam-macam kelas, bukan hanya satu kelas tapi bisa berbagai macam kelas. Nah, di dalam kelas-kelas itu sendiri, guru mungkin akan bisa menyampaikan tugas atau mengirimkan tugas di sana, dan siswa tersebut dapat mengakses dan melihat tugas tersebut, dan juga dapat berinteraksi secara daring, yang mana dalam pengumpulan tugasnya kita dapat mengupload di kolom yang telah disediakan oleh guru. Dan juga bukan hanya tempat pengumpulan tugas, tapi di dalam Google Classroom sendiri itu sama-sama kita bisa lihat, kita dapat melakukan diskusi secara kecil melalui Google Classroom, di mana Google Classroom mungkin telah menyediakan koneksi untuk mengadakan Google Meet atau Zoom dalam Google Classroom itu sendiri. Nah, nanti di dalam Google Classroom itu kita dapat mengadakan kelas daring juga, yang mana kita dalam kelas tersebut dapat melakukan diskusi sebagaimana mungkin rekan-rekan dan teman-teman yang lainnya juga telah pernah menggunakan Google Classroom. Mungkin itu hasil dari artikel yang telah saya cari, dan juga teman-teman juga udah cari dan udah sampaikan juga. Mungkin simpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita pagi ini tentang teknologi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, teknologi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada Kahoot sebagaimana yang telah dibahas oleh Syahlu, dan yang kedua ada Genially sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nashwa, dan yang terakhir ada Google Classroom sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saya sendiri. Mungkin berakhir sudah sesi diskusi kita pada pagi hari ini tentang teknologi dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.